Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Nani Purwati. Di kesempatan ini, kelompok 14 akan mempresentasikan materi tentang teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang kesehatan. Sebelum masuk ke pemaparan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Agustina Wahina Pitupulu. Saya Amanda Talita Putri. Saya Najwa Nazara. Pendahuluan teknologi informasi dan komunikasi TIK adalah integrasi dari perangkat keras, perangkat lunak, dan serangkaian proses yang bertujuan untuk mengelola, memproses, serta mentransfer informasi dari satu media ke media lain. Tujuan utama dari integrasi ini adalah untuk memfasilitasi dan meningkatkan efisiensi aktivitas manusia. TIK memiliki peran sentral dalam mendukung efisiensi kerja, memperluas jangkauan komunikasi, dan mengakomodasi perkembangan teknologi global. Dengan demikian, TIK menjadi fondasi utama dalam berbagai sektor kehidupan. Secara sederhana, TIK mencakup dua komponen yang tak terpisahkan, yaitu teknologi pengolahan data dan teknologi komunikasi, transfer data antar perangkat. Pentingnya TIK bagi masa depan kesehatan, kebutuhan pelayanan yang lebih cepat, kasus kesehatan semakin kompleks, pasien butuh yang cepat, akurat, dan terintegrasi, menghadapi tantangan global, ancaman pandemi masa depan, penyakit baru yang membutuhkan deteksi cepat, pemerataan layanan kesehatan, membantu akses kesehatan di daerah terpencil, mengurangi ketimpangan fasilitas antar wilayah, transformasi di sistem kesehatan, beralih dari proses manual ke digital, mendukung otomatisasi administrasi dan pencatatan, pengelolaan data yang lebih baik, data kesehatan makin besar dan kompleks. TIK memungkinkan analisis big data untuk prediksi penyakit. Efisiensi biaya jangka panjang, mengurangi beban biaya operasional, meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya medis. Selanjutnya ada efektivitas dan efisiensi TIK dalam kesehatan. Pertama, teknologi membantu proses administrasi menjadi jauh lebih cepat dan rapi. Dengan sistem digital, kesalahan pencatatan oleh manusia bisa dikurangi. Lalu, TIK juga memperpendek waktu tunggu layanan. Misalnya dengan rekam medis elektronik, tenaga medis bisa mengakses riwayat kesehatan pasien dengan cepat, sehingga keputusan yang diambil lebih tepat dan berdasarkan data lengkap. Selain itu, TIK mendukung surveillance epidemiologi, yaitu pemantauan kasus penyakit di masyarakat. Teknologi memudahkan tenaga medis mendeteksi peningkatan kasus secara cepat, sehingga penanganannya juga bisa lebih efektif. Selanjutnya ada inovasi TIK dalam pelayanan kesehatan. Contoh pertama adalah telemedicine, yaitu konsultasi jarak jauh tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan. Kemudian ada rekam medis elektronik atau RMI yang membuat akses data kesehatan lebih cepat dan mengurangi kesalahan pencatatan. TIK juga menghadirkan smart card yang berisi riwayat penyakit pasien, sehingga dokter bisa mengetahui kondisi pasien secara akurat dari satu kartu saja. Lalu ada artificial intelligence yang membantu menganalisis data medis kompleks untuk diagnosis atau rekomendasi pengobatan. Dalam tindakan medis, teknologi robot pembedahan membantu operasi yang rumit dengan presisi tinggi. Dan pencitraan 3D digunakan untuk menunjukkan lokasi tumor dengan lebih detail. Terakhir, wearable teknologi seperti smartwatch bisa memantau kondisi pasien dan mengirim data ke tenaga medis secara real-time. Selanjutnya ada manfaat TIK bagi tenaga medis dan pasien. Ada dua sudut pandang, yaitu bagi tenaga medis dan pasien. Bagi tenaga medis,
TIK memberikan banyak kemudahan seperti akses cepat ke data pasien, kolaborasi yang lebih efektif antara dokter dan perawat, serta pengambilan keputusan yang lebih akurat karena datanya lengkap. Teknologi juga membantu pencarian data, meningkatkan komunikasi, dan bahkan menggantikan pekerjaan yang rumit melalui sistem otomatis atau robot medis. Untuk pasien, manfaatnya juga besar. Pelayanan menjadi lebih cepat dan efisien. Pasien bisa konsultasi secara online melalui telemedicine. Pemantauan kesehatan jarak jauh juga semakin mudah, terutama bagi daerah yang sulit dijangkau. Dan karena data kesehatan tersimpan dalam sistem digital seperti smart card ataupun RMI, riwayat penyakit pasien bisa dilacak dengan lebih rapi dan aman. Selanjutnya ada keamanan data dan kesalahan sistem. Yang pertama, informasi medis pasien rentan diretas dan bocor jika keamanan lemah. Yang kedua, risiko meningkat bila tidak ada enkripsi dan autentikasi yang kuat. Yang ketiga, ketergantungan digital dapat menimbulkan kesalahan sistem. Yang keempat, kesalahan sistem berdampak pada diagnosis dan pengobatan yang kurang akurat. Selanjutnya ada ketergantungan teknologi dan minim interaksi. Yang pertama, tenaga medis dan pasien bisa terlalu bergantung pada teknologi. Yang kedua, interaksi tatap muka berkurang, mengurangi empati dan kualitas komunikasi. Yang ketiga, ketergantungan berlebihan dapat menyebabkan stres digital dan isolasi sosial. Selanjutnya, strategi mitigasi resiko dan solusi. Yang pertama, menguatkan sistem dan penggunaan bijak. Yang kedua, meningkatkan keamanan data dengan standar keamanan siber yang ketat. Yang ketiga, pelatihan bagi tenaga medis untuk menggunakan teknologi yang bertanggung jawab. Yang keempat, membatasi waktu penggunaan teknologi untuk mencegah stres digital. Dan yang terakhir, menyediakan backup data dan protokol darurat bila sistem gagal. Kesimpulan, TIK menjadi fondasi penting dalam transformasi sektor kesehatan. TIK meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akurasi pelayanan medis. Inovasi seperti telemedicine, RME, AI, dan wearable teknologi mempermudah akses serta pemantauan kesehatan. Risiko teknis dan sosial tetap ada, keamanan data, kesalahan sistem, ketergantungan teknologi, diperlukan mitigasi seperti keamanan siber, pelatihan tenaga medis, kebijakan etika, secara keseluruhan, TIK membantu menciptakan layanan kesehatan yang lebih modern, cepat, merata, dan berkualitas. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun materi presentasi hari ini. Untuk sesi tanya jawab, sebelumnya kami sudah membagikan PowerPoint materi ini kepada kelompok lain, dan kami menerima 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu, apakah kecerdasan buatan atau AI digunakan untuk mendiagnosis penyakit? Siapa yang seharusnya bertanggung jawab ketika terjadi kesalahan diagnosis? AI, tenaga medis, atau institusi kesehatan? Saya akan menjawab untuk pertanyaan pertama. Tanggung jawab biasanya berada pada tenaga medis dan institusi, bukan pada AI. AI hanya alat bantu, sehingga dokter tetap wajib melakukan verifikasi keputusan agar diagnosis tidak sepenuhnya bergantung pada sistem. Institusi juga bertanggung jawab karena mereka yang memilih, mengelola, dan memastikan teknologi tersebut aman. Dengan kata lain, AI tidak bisa dimintai tanggung jawab secara hukum, sehingga manusia dan organisasi tetap memegang peran pengawasan.
Pertanyaan kedua, yaitu bagaimana jika digitalisasi kesehatan mempercepat layanan, tetapi justru memperbesar kesenjangan akses antara daerah maju dan tertinggal? Siapa yang paling dirugikan dan mengapa? Akan dijawab oleh Amanda Talita. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8. Yang paling dirugikan adalah masyarakat daerah terpencil. Mereka mungkin tidak memiliki jaringan internet, infrastruktur, atau fasilitas yang mendukung telemedikas dan rekam medis digital. Akibatnya, inovasi yang seharusnya memperbaiki layanan malah membuat mereka semakin tertinggal, karena layanan digital hanya dinikmati daerah yang lebih siap secara teknologis. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, apakah otomatisasi, robot operasi, smart card, sistem prediksi penyakit dapat mengurangi kebutuhan tenaga kesehatan manusia di masa depan? Mengapa hal ini bisa menjadi ancaman sekaligus peluang? Yang akan dijawab oleh Najwa Nazara. Jawaban dari nomor 3, secara umum, otomatisasi tidak sepenuhnya mengurangi kebutuhan tenaga medis, tetapi mengubah jenis keterampilan yang dibutuhkan. Ini bisa menjadi ancaman karena pekerjaan yang sifatnya rutin dan administratif berpotensi tergantikan oleh sistem otomatis. Namun, ini juga menjadi peluang bagi tenaga medis untuk fokus pada pekerjaan yang membutuhkan analisis, empati, dan pengambilan keputusan kompleks. Hal yang tidak dapat dilakukan mesin. Otomatisasi menuntut tenaga kesehatan untuk terus meningkatkan kompetensi teknologi agar tetap relevan. Baik, sesi tanya jawab sudah selesai. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi